mencarimu, temukan kasihmu, rasakan jamahanmu. Kaulah kekuatanku. Sepanjang malam tanpa lelah, menunggu siang hari, berharap hari kan baik. Ku mencarimu, temukan kasihmu, rasakan jamahanmu. Kaulah kekuatanku. Tuhan, Kau Bapakku, ku mendengarmu. Hanya Engkau jawaban hidupku. Kau pulihkanku, kini ku tenang. Ku tahu semua akan baik dalam kasih-Mu. Ku menyembah hanya Padamu. Yesus Juru Selamatku dan Penebusku, Kau kebenaran dan kasih karunia-Ku. Hidupku adalah untuk melayani-Mu. Ku tahu semua akan baik dalam rahmat-Mu. Ku sembah-Mu selama-lamanya. Semua akan baik dalam kasih-Mu. Semua akan baik dalam rahmat-Mu. Semua akan baik dalam suka-Mu. Semua akan baik dalam firman-Mu. Semua akan baik dalam rahmat-Mu. Semua akan baik dalam hadirat-Mu. Semua akan baik dalam Yesus Juru Selamatku dan Penebusku, Kau kebenaran dan kasih karunia-Ku. Hidupku adalah untuk melayani-Mu. Ku tahu semua akan baik dalam rahmat-Mu. Ku sembah-Mu selama-lamanya. Roh Kudus, Kau penghibur sepanjang hidupku. Di hadirat-Mu ku terima kuasa-Mu. Kau jamah hidupku, Kau bebaskanku. Ku tahu semua akan baik, damai-Mu dalamku. Ku sembah-Mu segenap hatiku. Nyanyian baru bagi Dia, urapannya muhiku, bertepuk tangan dan memuji-Mu, bersuka dan bergembira. Mari semua nyatakan musim baru di sini, mengisytiharkan
kemenangannya, memerintah bersama. Dia batu penjuru, dialah putra Allah, tempat kami membangun, pintu maut tertutup. Sekarang ku menyembahmu, mengasihimu selalu, mengangkatku dari gelap ke dalam terangmu. Ku bersatu bersama, berpegang teguh di dalam kasih Tuhan. Dialah pohon anggurku, sebagai batu yang hidup, mari membangun. Mari semua nyatakan musim baru di sini, mengisytiharkan kemenangannya, memerintah bersama. Dia batu penjuru, dialah putra Allah, tempat kami membangun, pintu maut tertutup. Sekarang ku menyembahmu, mengasihimu selalu, mengangkatku dari gelap ke dalam terangmu. Ku bersatu bersama, berpegang teguh di dalam kasih Tuhan. Dialah pohon anggurku, sebagai batu yang hidup, mari membangun. Ku membangun kebenaran, menghancurkan dosa dengan kuasa salibmu. Bangkitkanku dengan kuasamu, kekuatanku menjadi laskar perkasa. Sekarang ku menyembahmu, mengasihimu selalu, mengangkatku dari gelap ke dalam terangmu. Bersatu bersama, berpegang teguh di dalam kasih Tuhan. Dialah pohon anggurku, sebagai batu yang hidup, mari membangun. Mari kita membangun, bersatu hati bersama, untuk mempersembahkan hidupku padanya. Haleluya, kita berikan tepukan bagi Tuhan Allah kita. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan telah rohmu ada di dalam kehidupan kami. Haleluya. Haleluya. Mari kita bertepuk tangan yang semangat bagi Tuhan. Haleluya. Haleluya.
Mulia bagimu Tuhan. Haleluya. Roh Allah yang ada di dalam diri kita itu lebih besar daripada yang di dunia. Amin. Haleluya. Segala kemuliaan bagi Tuhan. Haleluya.
menyatakan sinar kemuliaan-Mu. Kami percaya kuasa Roh Kudus mengalir saat ini. Haleluya. Roh Kudus yang diutus Bapa menjadi penolong hidupku. Roh Kudus ada di dalamku, memimpin di setiap langkahku. Kau jamah hidupku. Haleluya. Kau ubah hatiku. Amen, Yesus. Mengurapi. Kau mengurapiku. Haleluya. Bersamamu ku akan teguh. Api Roh Kudus-Mu menyala dalamku untuk mengasihi-Mu dan melayani-Mu. Kuasa Roh Kudus-Mu membangkitkan rohku untuk menyatakan sinar kemuliaan-Mu. Mari katakan sama-sama. Api Roh Kudus-Mu menyala dalamku untuk mengasihi-Mu dan melayani-Mu. Kuasa Roh Kudus-Mu membangkitkan rohku untuk menyatakan sinar kemuliaan-Mu. Kuasa Roh Kudus-Mu membangkitkan rohku untuk menyatakan sinar kemuliaan-Mu. Mengalirlah kuasa Roh Kudus-Mu, Tuhan. Mengalir di hati kami, Tuhan. Haleluya. Isyara babaria dara babaria dara basiri. Shikara babaria dara basiri diana. Iyara bashiri diana. Haleluya. Haleluya. Isara babaria dara bashikara babaria. Engkau hadir di sini. Isyara babaria dara babaria dara babaria dara. Haleluya. Roh Kudus jamah hati kami. Roh Kudus mengubah hati kami. Haleluya. Syara babaria dara bashikara babaria dara. Haleluya. Segala sembah bagi-Mu Tuhan. Kau yang layak dipuji, Kau yang layak disembah Bapa. Kami menyembah Engkau saat ini. Kami menyembah Engkau dalam hadirat-Mu. Haleluya. Syara babaria dara bashiri dia dara babaria dara. Oh, rabakara bashiri dia dara babaria dara. Jesus. Shara babaria dara babaria dara babaria dara babaria dara.
Isarabariyadara shikariyadara basiriyade. Oh, hallelujah, Jesus. Hallelujah. Jesus, hallelujah. Pujilah namamu Tuhan. Hallelujah, Jesus. Terima kasih Bapa, Kau hadir di tengah kami. Kau bicara kepada kami. Karena Engkaulah Tuhan yang dapat membawa kami kepada kebenaran-Mu, memimpin kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Roh Kudus-Mu. Terpujilah namamu ya Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus, semua yang percaya katakan amin. Beri kemuliaan bagi Tuhan kita. Haleluya. Silakan duduk. Shalom dan salam sejahtera jemaat Tuhan. Kita sangat bersyukur karena hari ini kita bisa datang sekali lagi bersama-sama untuk memuji dan menyembah Tuhan secara online. Puji Tuhan, saudaraku. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari saya ingin mengajak saudara untuk mempersiapkan hatimu untuk memberi yang terbaik kepada Tuhan. Mari kita berdoa untuk uang persembahan yang kita akan berikan sebentar dan juga firman Tuhan yang kita akan dengarkan sebentar. Mari kita berdoa bersama-sama. Haleluya. Bapa kami dalam kerajaan surga, kami sangat bersyukur lewat hadirat-Mu yang melawat kami sebentar ketika kami memuji dan menyembah Engkau Tuhan secara online. Kami sangat bersyukur Tuhan, kehadiran-Mu, lawatan-Mu tidak terbatas dengan waktu, tidak terbatas di mana kami berada. Di mana ada 2-3 orang menyembah Tuhan, di situ Engkau hadir Tuhan. Walaupun kami tidak bersama-sama secara fisikal Tuhan. Kami percaya hadirat-Mu terus mengalir dan menjamah setiap kami. Pada saat ini Tuhan, kami juga mempersiapkan hati kami untuk memberi yang terbaik kepadamu. Kami akan memberi yang terbaik Tuhan dari hati kami. Dan juga firman-Mu, kami akan mendengarkan dan kami siapkan hati kami, tanah hati kami yang subur Tuhan untuk benih-Mu, benih firman yang berkuasa itu tertanam hati kami dan menghasilkan satu buah yang luar biasa. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan pemberian kami dan juga firman-Mu yang kami akan dengar sebentar. Dalam nama Bapa dan Roh Kudus, kami bisa berdoa dan bersyukur. Semua umat Tuhan yang percaya katakan amin. Haleluya. Syukur saudaraku, kita sangat menikmati kebaikan Tuhan dalam kehidupan kita sepanjang minggu ini. Amin. Haleluya. Sehingga kita masih bisa datang bersama-sama memuji dan menyembah Dia secara online dimanapun saudara berada. Dan saya percaya bahwa Roh Kudus sedang melawan dan telah melakukan sesuatu yang luar biasa dalam kehidupan saudara pada hari ini. Amin. Haleluya. Saudara yang dalam Tuhan, mari kita terus merenungkan firman Tuhan. Dan kita masih lagi di dalam topik mengasihi sesama manusia seperti diri kita sendiri. Dan kita kecilkan topik ini kepada bagaimana kita sebagai orang yang percaya bisa menjadi pengantara di dalam jemaat. Maksudnya jika ada jemaat yang bermasalah, jika ada pelayan Tuhan yang bermasalah antara satu dengan yang lain di dalam satu gereja, dalam satu jemaat, apakah respon kita? Apakah tanggung jawab kita? Dan di sini saya mengajak saudara untuk terlibat secara langsung menjadi pengantara ketika saudara melihat ada masalah di kalangan jemaat. Supaya saudaraku tidak akan memberikan kesan kepada kesatuan yang ada di dalam rumah Tuhan.
Amin. Itu sebabnya saudaraku kita akan baca ayat yang pertama di dalam 2 Korintus pasal yang ke-13. 2 Korintus 13 ayat yang ke-11. Bunyi firman Tuhan. Akhirnya saudara-saudara bersukacitalah. Usahakanlah dirimu supaya sempurna. Amin. Kalau kita lihat di sini ada satu arahan, ada satu dorongan di mana Paulus berkata, usahakanlah dirimu supaya sempurna. Seterusnya, terimalah segala nasihatku, sehati sepikirlah kamu, dan hiduplah dalam damai sejahtera. Maka Allah sumber kasih dan damai sejahtera akan menyertai kamu. Amin saudaraku. 2 Korintus ini ditulis oleh Paulus untuk mengingatkan jemaat di Korintus supaya mereka berusaha untuk senantiasa dalam keadaan yang bersatu, dalam keadaan yang bisa terbuka, merendahkan hati untuk menerima nasihat, supaya mereka bisa sehati sepikir dalam tujuan, dalam apa yang Tuhan ingin kerjakan kepada jemaat di Korintus. Saudaraku, jadi dalam ayat ini memberitahukan kita supaya untuk kita harus berusaha untuk membuat menjadi pengantara sehingga adanya pemulihan yang penuh, pemulihan yang benar-benar sempurna untuk kita bersatu di dalam kasih sehingga damai sejahtera Allah itu bisa dinyatakan di dalam kehidupan kita, terutamanya mereka yang memiliki konflik antara satu dengan yang lain. Kita perlu berusaha sepenuhnya, amin, berusaha supaya kasih kita itu menjadi sempurna, amin saudaraku. Ya sangat penting saudaraku yang dalam Tuhan. Jadi kadangkala kalau kita lihat di gereja ada konflik yang terjadi dalam gereja ini, ya bukan melibatkan gereja secara umumnya, tetapi biasanya konflik itu disebabkan oleh masalah pribadi antara satu dengan yang lain. Sehingga jika tidak diselesaikan, ketika kita melihat masalah ini terjadi dan kita tidak ingin menjadi pengantara untuk mendamaikan mereka, saudaraku, ia akan menjejaskan persekutuan, kesatuan yang ada di dalam gereja. Karena masalah ini juga merupakan satu ragi. Jika tidak ditangani, ia akan membesar dan memberikan kesan negatif kepada rumah Tuhan. Amin saudaraku. Jadi kita lihat, berapa minggu yang lalu kita berbicara tentang masalah di Korintus. Hari ini kita lihat apakah masalah yang terjadi di jemaat di Filipi. Kita lihat saudaraku dalam Filipi pasal 4 ayat yang kedua hingga yang ketiga. Edodia kunasiati dan Sintike kunasiati, supaya sehati sepikir dalam Tuhan. Bahkan ku minta kepadamu juga, Stonsugos, temanku yang setia, tolonglah mereka. Karena mereka telah berjuang dengan aku dalam perkabaran Injil bersama-sama dengan Klamens dan kawan-kawanku sekerja yang lain, yang namanya tercantum dalam kitab kehidupan. Amin. Di dalam buku Filipi ini terdapat ada 2 orang wanita yang bernama Euodia dan juga Sintike. Mereka ini ada persengketaan, mereka ini ada masalah. Padahal mereka ini sebelumnya adalah orang-orang yang setia bersama dengan Paulus dalam memberitakan Injil, dalam berjuang untuk menyatakan atau memberitakan tentang keselamatan. Tetapi Paulus mendengar bahwa kedua wanita ini ada masalah. Dan sehingga masalah ini menjerumus ataupun memberikan kesan kepada teman-teman seperjuangan yang ada di Filipi. Dan kita boleh katakan bahwa mereka memberikan kesan kepada jemaat di Filipi dari persengketaan mereka berdua. Jadi saudaraku, kita lihat Paulus sebagai orang yang mengasihi Tuhan. Dia tahu bahwa konflik ini harus diselesaikan. Apa yang dilakukan saudaraku? Paulus campur tangan. Lalu dia menulis kepada kedua wanita ini untuk tetap sehati sepikir. Itu sebabnya Paulus menasihati Euodia dan juga Sintike. Sehati sepikirlah dalam Tuhan. Buanglah segala keegohanmu. Haruslah engkau rendah hati supaya saling mengampuni. Supaya pemikiranmu sepikir di dalam Tuhan, melakukan apa yang menjadi keinginan Tuhan. Maka saudaraku yang seiman dalam Tuhan,
Paulus lakukan ini, menulis surat untuk menasihati mereka supaya sehati sepikir. Dan kita lihat saudaraku, Paulus jelas memberitahukan dengan jelas, dengan spesifik, siapakah mereka yang terlibat di dalam konflik ini, yang bisa memberi kesan kepada kesatuan di dalam jemaat di Filipi. Saudaraku yang simak dalam Tuhan, bagaimana dengan saudara? Ketika saudara melihat ada temanmu berada dalam konflik, dan kamu tahu bahwa jika masalah tidak diselesaikan, jika mereka tidak sehati sepikir di dalam Tuhan, adakah saudara secara rela hati, secara otomatis, secara langsung mau terlibat untuk membawa pemulihan, membawa perdamaian di antara jemaat jika mereka memiliki masalah, atau hanya membiarkan? Saudaraku yang simak dalam Tuhan, sebagai jemaat yang mau melihat gereja Tuhan itu bersatu, ketika ada masalah dalam gereja, kita sendiri yang harus, ketika kita melihat, kita harus secara langsung menasihatkan mereka, supaya di dalam perselisihan ini tidak merebak dan mengakibatkan perpecahan di dalam rumah Tuhan. Itu sebabnya saudaraku, Paulus menegas atau menggesa jemaat di Filipi untuk membantu mereka. Paulus mengatakan di dalam ayat yang ketiga, bahkan kuminta kepadamu juga Sonsugos. Paulus menyebut nama Sonsugos, teman yang setia, dan Paulus mengatakan tolonglah mereka. Amin. Siapa lagi yang bisa menolong mereka? Saudaralah yang bisa menolong mereka. Amin. Ketika ada masalah yang terjadi dalam gereja kita, dan gembala mengatakan, tolonglah selesaikanlah masalah mereka. Amin. Di dalam kelompok sel, saya berkata, tolonglah hai pemimpin sel, selesaikan masalah ahli CJ-mu supaya tidak merebak dan membuat perpecahan, saudaraku. Jadi, kalau kita lihat sini, saudaraku, Paulus benar-benar tahu bagaimana dia bertindak menjadi pengantara di dalam jemaat Tuhan. Amin. Jangan biarkan masalah ini terus terjadi, saudaraku. Ada orang yang katakan, wah itu urusan mereka, tidak perlu campur tangan. Masalah mereka, masalah pelayanan, masalah pribadi. Kita tidak mau campur tangan dan kita tidak mau terlibat di dalam masalah tersebut. Saudara yang siman dalam Tuhan, siapa yang bisa menolong mereka? Saudaralah yang bisa menolong mereka. Saudaralah yang harus menjadi pengantara, membawa damai di antara konflik yang berlaku di antara individu. Jangan biarkan ini membuat permasalahan yang terjadi di antara mereka. Bayangkan saudaraku, kita melayani Tuhan bersama-sama, tetapi ada di antara mereka tidak sehati sepikir di dalam Tuhan. Bayangkan saudaraku, kita menyembah Tuhan, tetapi pada masa yang sama kita tidak sehati sepikir untuk melayani Tuhan, karena ada perselisihan yang belum diselesaikan. Padahal saudara berada di dalam kumpulan itu, saudara berdiam diri dan tidak mau berusaha menyelesaikan. Saudaraku yang siman dalam Tuhan, saudara adalah orang yang salah satu penyebab terjadinya perpecahan di dalam rumah Tuhan. Karena saudara melihat, saudara tidak menegur, saudara tidak menasihati. Maka saudaraku, apa yang perlu kita lakukan? Kita perlu ambil tanggung jawab. Tanggung jawab pribadi untuk menjaga damai sejahtera, saudaraku. Bayangkan kalau kita di dalam gereja dan ada perselisihan paham. Pasti gereja itu, pasti jemaat itu tidak ada damai sejahtera. Adanya keadaan yang suram karena tidak ada perdamaian. Dan bayangkan juga ketika kita melayani sama-sama, tetapi kita juga ada masalah pribadi dengan orang yang bersama-sama kita dalam satu kumpulan ataupun dalam satu pelayanan. Tidak sehati, tidak sepikir, saudaraku. Maka ketika kita mengerti akan hari ini, kita tahu ada masalah, maka bertanggung jawablah secara pribadi. Amin. Supaya kita mengarahkan kedua-dua mereka ini yang bermasalah ini bisa sehati sepikir. Dan mereka tahu bahwa bukan tentang siapa yang salah, siapa yang benar, tetapi mereka harus belajar mengakui kesilapan, tidak lagi mempertahankan kepentingan diri sendiri, tetapi mereka mau mengarahkan pemikiran mereka itu searah, supaya mereka bisa melihat Kristus, melayani Tuhan. Maka saudaraku yang siman dalam Tuhan, itu sebab Paulus, dia mengambil tanggung jawab pribadi, dan memberitahukan
kepada kedua mereka ini, sehati sepikirlah kamu. Tujuannya adalah Paulus ingin menyelesaikan atau meleraikan perselisihan paham yang boleh menyebabkan perpecahan jika tidak diselesaikan dengan segera. Saudara iman dalam Tuhan, kita harus menjadi pembawa damai di antara mereka yang bermasalah di dalam jemaat Tuhan. Supaya kita benar-benar bisa sehati sepikir apa yang Yesus inginkan. Di dalam Filipi pasal 2 ayat yang kelima bunyi firman Tuhan, hendaklah kamu satu sama lain menaruh perasaan yang sama seperti tampak pada Yesus. Sama seperti apa yang ada dalam Yesus. Filipi 3 ayat 14 hingga 15 bunyi firman Tuhan, dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah. Amin. Bagaimana kita bisa bertanding? Bagaimana kita bisa berlari kalau kita memiliki perselisihan dan konflik yang tidak diselesaikan? Bagaimana kita sebagai satu gereja untuk bertumbuh kalau di dalam gereja itu ada perpecahan? Kalau dalam gereja itu kita tidak mau bertanggung jawab menyelesaikan masalah ketika kita tahu bahwa ada masalah antara satu dengan yang lain. Maka saudaraku, kita perlu bertanggung jawab saudaraku supaya kita sebagai satu jemaat bisa berlari bersama-sama untuk memperoleh hadiah. Untuk menyahut panggilan sorgawi dari Allah di dalam Yesus Kristus. Amin saudaraku. Ayat yang ke-15. Filipi 3 ayat yang ke-15. Karena itu, marilah kita yang sempurna berpikir demikian. Dan jikalau lain pikiranmu tentang salah satu hal itu akan dinyatakan Allah juga kepadamu. Amin. Jadi kalau kita lihat di sini saudaraku, firman Tuhan mendorong kita, menghimbau kita, katakan marilah kita sempurna berpikir sedemikian. Amin. Berpikir apa saudaraku? Kita punya tujuan yang sama. Kita harus bergerak menjadi satu gereja yang bersama-sama saudaraku. Bukan berlari sendiri, tetapi bersama-sama. Ketika ada masalah di dalam perkumpulan kita menjadi orang yang bertanggung jawab untuk menyelesaikan masalah ini. Jangan diam. Jangan kita katakan, wah itu peduli, kita tidak kisah apa yang terjadi. Yang saya tahu adalah saya mau dengan Tuhan. Jangan begitu saudaraku, kalau di dalam perkumpulan jemaat Tuhan, jika ada yang sakit saudaraku, seluruh tubuh juga akan sakit. Amin. Kalau ada dalam gereja ataupun ada masalah di satu bahagian saudaraku, seluruh akan terkesan. Sama dengan kepribadian kita saudara. Sama dengan hidup kita ataupun tubuh kita. Jika tangan kita sakit, seluruh juga akan merasakan sakit, saudaraku. Jadi apa yang saya ingin katakan di sini adalah kita mesti mengambil tanggung jawab pribadi untuk menjaga damai sejahtera. Amin. Kalau kau datang ke gereja sudah lain-lain, kamu tidak rasa damai. Kamu tahu bahwa orang itu memimpin pujian atau bermain musik atau melayani penari rebana atau backup singer. Dan kamu tahu dia ada masalah dengan temannya di dalam grup yang sama. Pasti saudara tidak memiliki damai sejahtera. Karena saudara tahu bahwa tidak mungkin kita datang kepada Tuhan kalau masalah itu tidak diselesaikan. Dan ketika saudara tahu dan saudara tidak bertindak dan bertanggung jawab, saudaralah yang bermasalah. Saudara yang dalam Tuhan ini sangat baik. Jadi bagaimana supaya kita menjadi pengantara di kalangan jemaat yang bermasalah? Untuk kita bisa menjadi pengantara di antara mereka yang bermasalah. Kita juga selain kita memiliki tanggung jawab pribadi, kita juga harus memiliki hubungan yang baik dengan mereka. Supaya kita senang untuk menegur. Amin. Itu sebabnya saudaraku, ketika ada masalah di jemaat di Filipi, Paulus menjadi benar-benar bertanggung jawab menjadi pengantara untuk menasihati kepada kedua wanita ini. Sebab Paulus kenal. Kedua wanita ini adalah rakan seperjuangan Paulus juga ketika mereka memberitakan Injil. Dan saudaraku yang beriman dalam Tuhan, pentingnya sebagai umat Tuhan, untuk kita bisa berfungsi sebagai pengantara, kita harus membangun hubungan satu dengan yang lain. Amin. Jangan hidup sendiri-sendiri, jangan rasa diri benar. Kita perlu bangkit, kita perlu membangun hubungan. Dengan cara apapun, saudara harus membangun hubungan. Amin, ini sangat penting. Yang seterusnya, tidak mempertahankan hak untuk membenarkan diri dan belajar memikul salib Kristus, saudaraku. Jangan mempertahankan hakmu. Jangan kamu rasa kamu benar. Kamu harus dibenarkan dengan
perbuatanmu. Saudaraku, kalau yang saya kasih dalam Tuhan, kalau kita lihat di sini, pada saat Paulus sedang menjadi pengantara kepada kedua wanita ini, Paulus mau mereka berdua belajar, tidak membenarkan diri, tidak saling mempersalahkan, tetapi mengarahkan kepada salib Kristus dengan memiliki perasaan sayang, memiliki perasaan kerendahan hati, dan menganggap yang lain lebih penting. Amin. Ini sangat penting, saudaraku. Kita perlu mengarahkan diri kepada salib Kristus. Ketika kita boleh belajar, ketika kita ada masalah dan kita mau belajar mengarahkan diri kepada Kristus. Saudaraku yang seiman dalam Tuhan, kita tidak akan menyalahkan orang lain. Apa yang kita lakukan adalah kita mau berdamai. Kita mau belajar merendahkan diri. Yang penting masalah itu selesai. Bukan siapa yang benar, siapa yang salah. Tetapi kita mau belajar tidak membenarkan diri kita, mempertahankan rasa diri benar kita, tetapi kita mau memikul salib Kristus. Ini sangat penting, saudaraku. Apabila kita tidak mempertahankan hak kita dan mula memikul salib, dengar baik-baik, di dalam konflik yang terjadi, Tuhan pasti akan bekerja. Amin, saudaraku. Yang seterusnya, bagaimana kita menjadi pengantara di dalam konflik yang terjadi. Kita perlu mengerti bahwa ia melibatkan jemaat. Jemaat harus terlibat di dalam konflik. Ketika melihat konflik terjadi, jika ada saudara di antara kita jemaat Tuhan yang tahu akan hal ini, kita harus bertindak, bertanggung jawab untuk menasihati mereka. Maksudnya ketika ada masalah di antara satu pihak, ketika ada jemaat yang mengerti, yang tahu akan hal ini, jemaat itu harus bangkit untuk menyelesaikan masalah tersebut. Makanya Paulus meminta seluruh jemaat yang ada di Filipi untuk terlibat menyelesaikan masalah ini. Kita lihat, saudara, Filipi pasal 4 ayat yang ketiga. Filipi 4 ayat yang ketiga, bunyi firman Tuhan. Bahkan ku minta kepadamu, Sonsugos, temanku yang setia, tolonglah mereka. Karena mereka telah berjuang dengan aku dalam perkabaran Injil. Bersama-sama dengan Kemas dan kawan-kawan sekerja yang lain. Yang namanya tercantum di dalam kitab kehidupan. Maksudnya, Paulus dia memberitahukan kepada Sonsugos. Memberitahukan kamu harus terlibat untuk menyelesaikan masalah kedua wanita ini. Teman kita ini. Libatkan juga Clemens, dilibatkan juga kawan-kawan sekerja yang lain yang telah diselamatkan, yang telah menjadi jemaat untuk terlibat secara langsung supaya masalah ini bisa selesai. Mari kita baca di dalam Amsal pasal yang ke-10 yang ke-17. Ini firman Tuhan. Siapa yang mengindahkan didikan menuju jalan kehidupan, tetapi siapa mengabaikan teguran tersesat. Amin. Ya, saudaraku yang seiman dalam Tuhan. Kita harus bersyukur jika ada jemaat yang dapat menasihati, menegur kesalahan kita dengan tujuan yang baik, yaitu untuk memulihkan hubungan. Supaya kita tahu bahwa dengan cara ini kita dididik akan kebaikan. Amin. Supaya kita tidak melibatkan atau tidak membawa kesan kepada jemaat yang lain atas masalah pribadi kita. Jadi saudaraku yang seiman dalam Tuhan, jika kita sebagai orang yang bermasalah dalam gereja, jika kita tidak mau ditegur, dan kita mengendahkan teguran itu, firman Tuhan katakan bahwa kamu sesat. Amin, saudaraku, kamu sesat karena kamu tidak mau ditegur dan tidak mau berdamai. Maka saudaraku yang seiman dalam Tuhan, jika kita telah belajar merendahkan hati dan kita mau ditegur, dan tidak mempertahankan bahwa kita ini benar, orang lain salah, maka kita tahu bahwa kita adalah anak-anak Tuhan. Amin. Karena kita mau diajar dan kita mau ditegur. Jadi saudara seiman dalam Tuhan, ini sangat penting untuk kita bisa belajar bagaimana sebagai jemaat terlibat secara langsung ketika kita melihat masalah itu terjadi, kita mau mendamaikan dan menegur mereka. Amin, saudaraku. Yang terakhir, hidup kudus atau hidup damai dan kejarlah kekudusan. Di dalam Ibrani 12 ayat yang keempat, di Ibrani 12 ayat yang ke-14, firman Tuhan, berusahalah hidup damai dengan semua orang dan kejarlah kekudusan. Sebab tanpa kekudusan tidak seorang pun yang akan melihat Allah.
tidak seorang pun akan melihat Allah. Maka kalau kita lihat di situ saudaraku, firman Tuhan katakan berusahalah hidup damai dengan semua orang. Maksudnya tidak ada kata tidak bisa. Tidak ada kata tunggulah dulu. Tidak ada kata tengoklah masa yang sesuai. Sehingga saudara berlama-lamakan waktu untuk berdamai. Saudara yang dalam Tuhan, firman Tuhan katakan berusahalah hidup damai dengan setiap orang, dengan semua orang. Dan setelah itu baru saudara bisa mengejar kekudusan. Setelah saudara mengejar kekudusan, saudara pasti akan melihat pekerjaan Tuhan dalam hidupmu. Amin. Tidak mungkin kita katakan saya mengejar kekudusan, saya menyembah, memuji Tuhan. Saya membaca firman Tuhan, saya merenungkan firman Tuhan, saya berpuasa. Tapi saudara tidak berdamai dengan orang. Maka saudara menipu diri sendiri. Maka saudara kusiman dalam Tuhan, Tuhan mau kita hidup damai dengan semua orang. Siapapun mereka, jika kita ada masalah hubungan dengan orang lain dalam gereja, kita harus berusaha hidup damai. Jika kita bisa berbuat demikian, maka hubungan sesama di dalam gereja akan terpelihara. Dan kita akan hidup di dalam kekudusan. Amin saudaraku, ketika kita hidup dalam kekudusan, kita akan melihat Tuhan. Kita melihat Roh Allah itu bekerja dalam hidup kita. Di mana kita akan menjadi orang yang mau bersatu di dalam jemaat. Kita menjadi orang yang tidak akan suka melihat jika ada perselisihan paham. Kita akan bertindak saudaraku. Karena kita tahu bahwa Tuhan ada dalam hidup kita. Kita hidup dalam kekudusan, kita melihat pekerjaan Tuhan. Maka kita mau menegur orang yang mungkin juga ada di antara mereka yang suka menyerang gereja. Menyerang kesatuan di dalam gereja. Ada juga orang yang sepertinya mereka mengenal Tuhan, tetapi mereka tidak hidup berdamai. Maka mereka adalah orang-orang yang pasti akan membawa perpecahan dalam gereja jika mereka tidak mau bertobat dan tidak mau sanggup untuk melepaskan rasa diri benar mereka, melepaskan rasa keegoan mereka. Ketika mereka mau rendah hati dan mereka mau melihat Tuhan dalam hidup mereka, mereka perlu mengejar kekudusan dengan berusaha berdamai dengan semua orang. Dan seterusnya, apabila kita mengejar damai ataupun hidup damai dan mengejar kekudusan, sudah pasti berkat Tuhan akan mengalir. Amin. Jadi orang yang hidup damai, suka damai, dan orang yang hidup dalam kekudusan dan melihat pekerjaan Tuhan dalam hidupnya, pasti Roh Tuhan ataupun pasti berkat Tuhan itu kita warisi. Amin. Tuhan akan memberkati saudara. Kita langsung saja dibaca di dalam Kolose 3 ayat 12 hingga yang ke-15. Karena itu sebagai orang-orang pilihan Allah yang dikuduskan dan yang dikasihinya, kenakanlah belas kasihan, kemurahan, kerendahan hati, kelemah lembutan dan kesabaran. Ayat yang ke-13, sabarlah kamu seorang terhadap lain dan ampunilah seorang akan yang lain apabila seorang menaruh dendam terhadap yang lain sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu. Kamu berbuat juga demikian. Dan di atas semuanya itu kenakanlah kasih sebagai pengikat yang mempersatukan dan menyempurnakan. Hendaklah damai sejahtera Kristus memerintah dalam hatimu, karena untuk itulah kamu telah dipanggil menjadi satu tubuh dan bersyukurlah. Amin. Haleluya. Maka saudaraku yang seiman dalam Tuhan, jika kita mempunyai roh kedamaian ataupun kita memiliki Roh Kudus dalam hidup kita, kita bisa mengalami Tuhan. Sudah pasti ketika kita mengalami Tuhan, kita adalah orang-orang yang penuh dengan kerendahan hati. Kita adalah orang-orang yang lemah lembut. Kita tidak suka mempersalahkan orang, tetapi kita mau menyelesaikan masalah yang terjadi antara satu dengan yang lain, saudaraku. Kita penuh dengan kerendahan hati, tidak mempertahankan diri, tidak rasa diri benar ketika mengalami konflik, tetapi kita mau menyelesaikan masalah itu. Kita penuh dengan kelembutan, tidak pemarah, tidak kasar terhadap orang lain, tapi bercakap dengan berhati-hati dan tidak menyinggung perasaan orang lain. Kita juga menjadi orang yang sabar, walaupun mungkin disalahartikan, tetapi oleh karena Roh Allah ada dalam hidup kita, maka kita penuh dengan kesabaran. Kita tidak cepat membalas kejahatan, tetapi cepat bersabar dan menyelesaikan masalah tersebut. Makanya saudara yang seiman dalam Tuhan, mari kita renungkan hidup kita. Adakah kita menjadi jemaat yang mau menjadi pengantara terhadap masalah yang terjadi di dalam rumah Tuhan? Jangan pikir saudara, itu urusan mereka. Mereka sendiri yang urus.
Saudaraku, jika saudara seperti ini, maka saudara bukanlah orang yang bersatu di dalam rumah Tuhan. Siapapun kita, saudaraku, ketika kita melihat masalah terjadi antara dua pribadi dalam gereja, Paulus mengingatkan supaya gereja ataupun jemaat terlibat untuk menyelesaikan. Karena jika tidak, dia akan memecah belahkan gereja. Adanya roh kepahitan terjadi. Kita melayani sama-sama di dalam rumah Tuhan, tapi ada roh kepahitan. Ada roh kemarahan. Tidak mau mengampuni. Saling menuduh, salah rasa diri benar, kesombongan menguasai. Akhirnya saudaraku, kita tidak bisa menjadi kudus di hadapan Tuhan. Kalau kita tidak bisa menjadi kudus, bagaimana kita bisa melihat pekerjaan Tuhan? Sudah pasti tidak bisa, saudaraku. Maka firman Tuhan katakan, hiduplah, berusahalah hidup damai. Kejarlah kekudusan. Dan setelah itu saudara akan melihat pekerjaan Tuhan. Kita akan bangkit bersama-sama, maju bersama-sama. Ketika kita bisa belajar untuk menyelesaikan konflik. Saudaraku yang seiman dalam Tuhan, jika pada hari ini engkau tahu ada orang yang bermasalah, saudaraku jangan duduk diam. Saudara harus bangkit menjadi pengantara, membawa damai di dalam rumah Tuhan. Mari kita kerjakan tanggung jawab kita, supaya apa yang kita kerjakan ini dapat memperkukuhkan jemaat Tuhan, dapat bersama-sama maju ke depan, dan melihat pekerjaan Tuhan yang luar biasa di dalam jemaat Tuhan. Amin, saudaraku. Mari kita berdoa. Bapa kami dalam kerajaan surga, kami sangat bersyukur buat firman-Mu pada hari ini. Kami sangat bersyukur Tuhan karena Kau mengajar dan mengingatkan kami betapa pentingnya kami menjadi jemaat yang tahu untuk menjadi pengantara di antara masalah yang terjadi Tuhan. Menjadi penasihat, menegur kedua mereka ini Tuhan jika ada perselisihan. Supaya gereja tidak akan terpalit dengan spirit, dengan roh perpecahan Tuhan. Dengan roh rasa diri benar ini. Kami mau belajar Tuhan, kami mau menegur mereka supaya mereka tidak hidup dalam kesesatan, tetapi hidup dalam damai sejahtera Tuhan, hidup di dalam kekudusan, hidup di dalam melihat pekerjaan Tuhan yang terjadi dalam kehidupan mereka. Oleh Tuhan, betapa pentingnya kami sebagai umat Tuhan yang ada dalam gereja ini Tuhan, tahu bagaimana kami harus melibatkan diri untuk menegur ketika ada teman kami yang memiliki konflik. Tuhan, kami perlu melakukan seperti apa yang Paulus nasihatkan kepada jemaat yang ada di Filipi. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapak, kami serahkan ibadah kami, firman Tuhan yang telah selesai ini ke dalam tangan-Mu. Mari Engkau campur tangan Tuhan, hamba berdoa yang sakit Engkau sembuhkan, yang lemah Engkau kuatkan, yang susah hati mari Tuhan Engkau hiburkan dengan kuasa Roh Kudus. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan, hamba-Mu serahkan firman-Mu yang telah selesai ini, ibadah yang telah selesai ini ke dalam tangan-Mu, dalam nama Bapa dan Roh Kudus kami sudah berdoa. Syukur semua umat Tuhan yang percaya katakan amin. Terima kasih semua, Tuhan Yesus memberkati, jumpa minggu depan. Dengan kuasa-Mu, kekuatan